Halo semuanya, selamat datang di segmen rangkuman dan kali ini kita akan membahas rangkuman materi PAI kelas 9 bab 6 yang temanya adalah Al-Quran menginspirasi menjadi khalifatul fil ard, penebar kasih sayang. Pertama kita akan membahas Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-30. Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-30 berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Kandungan yang terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-30 bahwa Allah menurunkan manusia di muka bumi mempunyai maksud dan tujuan, yakni sebagai khalifatul fil ard atau pengganti Allah yang mempunyai peran dan tanggung jawab dari semua makhluk di muka bumi untuk mengelola semua ciptaan Allah yang ada, baik yang hidup ataupun yang mati. Kandungan berikutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia sebagai makhluk yang paling mulia dibandingkan dengan makhluk lainnya, karena manusia dilengkapi akal dan pikiran agar dapat mengemban amanah tersebut dengan baik. Berikutnya adalah Quran Surat Al-Qasas, surat ke-28 ayat ke-77. Quran Surat Al-Qasas ayat ke-77 berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Kandungan Quran Surat Al-Qasas ayat ke-77. Ayat ini menjelaskan tentang nasihat dan petunjuk yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, antara lain 1. Anjuran hidup dengan seimbang, mengutamakan kebahagiaan akhirat. Yang kedua, anjuran menggapai kehidupan dunia, namun harus tetap sesuai dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijadikan bekal untuk kehidupan akhirat kelak. Yang ketiga, larangan serakah, sibuk mengejar kesenangan dunia dan lupa terhadap kehidupan akhirat yang lebih kekal. Yang keempat, anjuran memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya dan mencari akhir yang baik atau husnul khotimah. Kandungan berikutnya, memberikan nasihat kepada kita agar berbuat baik pada orang lain, senantiasa menebarkan rahmatan lil alamin. Dan juga larangan untuk membuat kerusakan alam dan kehidupan ini. Hadis tentang khalifatul fil ardi. Hadis tentang khalifatul fil ard, penebar kasih sayang, terdapat dalam hadis riwayat At-Tirmizi dan Abu Daud yang berbunyi, Ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu irhamu man fil ardi yarhamkum man fis samau. Artinya, orang-orang yang penyayang itu akan disayang oleh Zat yang Maha Penyayang. Hendaklah kalian sayangi orang yang berada di bumi,
maka kalian akan disayangi oleh zat yang ada di atas langit. Kandungan hadis ini adalah salah satu tugas dan fungsi manusia sebagai khalifah adalah memakmurkan kehidupan di muka bumi. Agar tugas tersebut dapat dilaksanakan, maka diperlukan sifat kasih sayang di antara makhluk yang ada di muka bumi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada umatnya, jika kita berharap Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rahmat dan kasih sayang kepada kita, maka kita harus senantiasa memberikan kasih sayang kita kepada makhluk Allah yang ada di dunia ini. Selanjutnya, kita akan membahas memahami hukum bacaan mad. Pengertian mad. Menurut bahasa, mad artinya panjang, sedangkan menurut istilah, mad artinya memanjangkan bunyi huruf hijaiyah karena adanya pertemuan antara huruf hijaiyah yang berharokat fathah dengan alif mati atau sukun, huruf berharokat dhammah dengan waw sukun, dan huruf berharokat kasroh dengan ya sukun. Mad dibagi menjadi dua, yaitu mad tabi'i dan mad far'i. Mad tabi'i adalah huruf hijaiyah yang dipanjangkan dua harokat. Mad tabi'i disebut juga mad asli. Apabila alif sukun jatuh setelah fathah, waw sukun jatuh setelah dhammah, ya sukun jatuh setelah kasroh, maka hukum bacaannya adalah mad tabi'i. Kemudian mad far'i. Mad far'i adalah mad tabi'i yang mendapat tambahan atau perubahan. Mad far'i merupakan cabang-cabang dari mad tabi'i. Macam-macam mad far'i diantaranya ada mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil, mad arid li sukun, mad iwad, mad layin, mad lazim musaqal kilmi, mad lazim mukhaffaf kilmi, mad silah qasirah, mad silah tawilah, mad lazim mukhaffaf harfi, mad lazim mustaqal harfi, mad faraq, mad tamkin, dan mad badal.